Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah acara penyampaian materi. Sebelum kita memasuki penyampaian materi, perlu diperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Sarwono MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Pacitan. Yang kedua adalah Bapak Muhammad Ali Yusni, SPDI. Dan yang ketiga adalah Ibu Ratna Kurniawati, SPD, selaku Bendahara SMK Negeri 1 Pacitan. Dan yang terakhir, Bapak Rustanto, SPD, selaku Pembina OSIS SMK Negeri 1 Pacitan. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke pemateri pertama, yaitu tentang materi kepemimpinan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sarwono MMPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pacitan, yang kami hormati Bapak Ibu Pembina OSIS SMK Negeri 1 Pacitan, yang berbahagia Panitia LDKS OSIS SMK Negeri 1 Pacitan masa bakti 2021-2022, anak-anakku sekalian, calon pengurus OSIS SMK Negeri 1 Pacitan dan juga Bapak Ibu orang tua siswa. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita tidak lupa selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat nikmatnya kita pada saat ini, pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya latihan dasar kepemimpinan siswa. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Adik-adik, anak-anakku sekalian, pengurus OSIS yang kami banggakan, terima kasih kalian semua sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk kegiatan LDKS OSIS SMK Negeri 1 Pacitan. Namun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai penanggung jawab di sekolah kaitan dengan kesiswaan atau OSIS ini, karena sekarang ini masih masa pandemi. Untuk itu kami menghimbau kepada anak-anakku sekalian untuk selalu menjaga prokes di mana saja berada. Minimal laksanakan 3M, yaitu memakai masker yang benar, ya, memakai masker yang benar. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan pada air yang mengalir. Kemudian yang ketiga adalah jaga jarak, ya, jaga jarak. Ini jangan diabaikan, ya. Ini jangan diabaikan. Mengapa Pak Sarwono menghimbau seperti itu? Karena selain sebagai WKS 2 bidang kesiswaan, Pak Sarwono juga sekaligus sebagai Ketua Gugus Covid
SMK Negeri 1 Pacitan. Jadi kami bertanggung jawab kaitannya dengan kegiatan perkovitan yang ada di SMK Negeri 1 Pacitan. Sebagai gugus COVID, ya, antisipasi kemarin untuk persiapan tatap muka, kita juga sudah melaksanakan yang namanya vaksinasi, ya, vaksinasi untuk siswa. Sudah 4 kali program vaksinasi dosis 1, namun setelah terlacak masih ada beberapa siswa untuk yang belum vaksin. Untuk itu kami sebagai ketua gugus menghimbau kepada anak-anakku sekalian yang merasa belum vaksin, ya, silahkan ikut vaksin di lingkungan, ya, di lingkungan. Yang sudah vaksin kami ucapkan terima kasih. Imbasnya apa dengan adanya COVID semacam ini, wabah COVID? Semua kegiatan sifatnya daring, ya. Jadi imbas dari pandemi COVID ini semua kegiatan sifatnya daring. Termasuk LDKS, ya, latihan dasar kepemimpinan siswa. Ini juga mohon maaf dilaksanakan dengan daring, ya. Jadi mohon maaf mungkin tidak bisa tatap muka, ya. Kita harus melaksanakan dengan daring. Untuk itu mari kita menuju ke materi, ya. Di sini bagian Pak Sarwono adalah kaitan dengan kepemimpinan, ya. Untuk itu monggo operatornya untuk selalu siap. Sudah kita mulai. Latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Ini adalah sebuah kegiatan yang rutin dilaksanakan, ya, kepada peningkatan sumber daya siswa atau siswi peserta untuk mendalami dan memahami tentang konsep-konsep dasar sebuah organisasi. Jadi ini merupakan sebuah dasar yang harus dilaksanakan kepada calon-calon pemimpin, khususnya adalah OSIS ini. Untuk itu sangat berbahagia sekali anak-anakku sekalian, ya, siap untuk ini karena mudah-mudahan setelah ada materi kepemimpinan ini nanti akan terbentuk, ya, watak mental dari anak-anakku sekalian nanti sebagai jiwa-jiwa pemimpin, ya, atau mempunyai sifat-sifat pemimpin sehingga akan menggerakkan, ya. Kalian harus tahu kalian adalah perwakilan dari OSIS yang jumlah 1294, ya, 1294 atau 97 jumlah anggotanya. Ini merupakan atau termasuk anggota yang sangat besar sekali, ya. Di dalam kegiatan ini tentunya kalian harus mendalami hal-hal sebagai berikut. Next. Lanjut. Lanjut. Adapun tujuan diadakan LDKS adalah untuk meningkatkan dan memantapkan mutu kepemimpinan, ya. Jadi tujuan diadakannya LDKS ini yang pertama adalah untuk meningkatkan dan memantapkan mutu kepemimpinan. Next. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berorganisasi dan mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Next. Meningkatkan dan mengembangkan serta memperluas wawasan dalam melaksanakan tugasnya. Next.
memberikan kesempatan belajar bagi peserta latihan dasar kepemimpinan bagaimana menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Next. Mendorong, membimbing, serta mengarahkan potensi kepemimpinan. Lanjut. Memberikan tuntunan dan meningkatkan pola pikir, sikap, dan perilaku kepribadian budi pekerti yang sopan santun, disiplin. Next. Jadi dari tujuan-tujuan tersebut, dari 6 tujuan, ini nanti kalau misalnya bisa terserap oleh anak-anakku sekalian, insya Allah kalian nanti akan bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang potensial kaitan dengan tugas kalian sebagai pengurus OSIS masa bakti 2021-2022. Kemudian mengenal OSIS, tugas dan tanggung jawab pengurus. Mungkin sebelum ke situ akan kami beberkan terlebih dahulu bahwa di dalam perekrutan pengurus OSIS ini setiap awal tahun ajaran kita adalah merekrut perwakilan kelas atau MPK yang setiap kelasnya adalah 2 orang. Ya. Jadi di dalam awal tahun ajaran biasanya kita bergerak kesiswaan itu untuk membentuk MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Setiap kelasnya itu adalah 2 orang perwakilan. Kemudian dari MPK tersebut mencari bibit-bibit pengurus OSIS, ya. Mencari bibit-bibit pengurus OSIS atau perwakilan OSIS, mencari anak-anak yang potensial sehingga dimasukkan ke calon-calon pengurus OSIS. Next. Maksud pembinaan kesiswaan adalah mengusahakan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Jadi diharapkan seorang pemimpin nanti adalah menjadi seorang yang Pancasilais sejati. Tidak akan terpengaruh oleh ideologi yang lainnya. Next. Tujuan pembinaan kesiswaan atau OSIS meningkatkan peran serta dan inisiatif para siswa untuk menjaga dan membina sekolah sebagai wiyata mandala sehingga terhindar dari usaha pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional. Jadi diharapkan dengan pembinaan ini sekolah sebagai tempat wiyata mandala menggembleng kependidikan anak-anak kita sehingga terhindar dari usaha pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional. Ya, jadi untuk membentengi diri siswa, semua siswa sehingga tidak akan terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang sangat mengganggu perkembangan anak atau mungkin yang tidak cocok. Kalau yang cocok silahkan diambil, ya. Budaya internasional yang cocok dengan budaya kita silahkan diambil, kemudian yang tidak cocok ini dihindarkan. Next. Menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang dari datang luar lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai terpengaruh dari kegiatan negatif. Ya, salah satunya kita harus punya mental yang kuat, ya. Kita harus merasa diawasi. Jangan sampai kita teledor, ya. Ada sesuatu barang
yang mungkin bisa diambil karena tidak ada yang melihat kita mengambil. Ini tidak baik. Kita harus percaya, ya. Ada yang mengamati secara langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di sekolah kita ada yang mengamati yang sudah kita pasang di tempat-tempat yang strategis, itu adalah lewat CCTV, dan juga adalah teman-teman kalian sendiri adalah pengamat yang sangat baik dan juga Bapak Ibu guru. Jadi jangan sampai anak-anakku sekalian misalnya mencuri dan sebagainya. Ini jangan sampai menimbulkan sifat-sifat negatif seperti itu. Misalnya kok ada helm yang bagus, ya, kemudian ini tidak tahu yang punya, saya ambil. Ini jangan seperti itu, ya. Yang contoh paling gampang di sekolah kan seperti itu, iya dah. Nanti kita enek helm sing apik, ora enek paling sing duwe ra weruh, wis tak jipuke wae. Ini adalah hal-hal yang negatif, jangan sampai terjadi, khususnya di calon-calon pemimpin yang saat ini sedang latihan LDKS, latihan dasar kepemimpinan. Next. Memantapkan kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan menunjang pencapaian kurikulum. Jadi di dalam LDKS ini, ya, termasuk kegiatan yang memantapkan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Apa kokurikuler itu? Kokurikuler adalah kegiatan yang menunjang, ya, yang menunjang kegiatan intrakurikuler. Contoh studi banding, ya, studi banding itu kegiatan kokurikuler. Studi bandingnya kemana? Ke DUDI. Ini berarti adalah menunjang mapel C, ya. Kemudian misalnya berkunjung ke museum-museum, ini berarti menunjang mapel sejarah dan sebagainya. Kokurikuler. Ekstrakurikuler adalah ini kaitan dengan kegiatan bakat minat siswa. Jadi pembinaan bakat minat siswa. Silahkan anak-anak sekalian untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Pacitan, yang ada kurang lebih 16 cabang, ya. 16 cabang itu tolong semuanya diisi, ya, diikuti dari 16 cabang tersebut. Jangan sampai kalian sekolah di SMK Negeri 1 Pacitan ngeblong, artinya tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler sama sekali. Ini sangat merugikan anak-anakku sekalian. Jadi kokurikuler, ekstrakurikuler adalah penunjang kurikulum atau intrakurikuler, ya. Karena yang namanya intrakurikuler itu adalah suatu kegiatan yang sudah terprogram sesuai dengan waktu yang sudah dibagikan, diplot lewat kurikulum, yaitu berupa mapel mata pelajaran. Next. Kemudian meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni, ya. Jadi lewat ekstrakurikuler ini bisa meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni. Lanjut. Menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara. Ini pun nanti akan digembleng lewat sekbidnya OSIS yang ada 8 tersebut. Lanjut. Meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat serta nilai-nilai 45. Lanjut. Serta meningkatkan kesegaran jasmani dan daya kreasi, ya. Jadi semua ini nanti kegiatan-kegiatan itu nanti akan tercover di dalam kegiatan OSIS. Lanjut. Sebaiknya untuk kegiatan LDKS ini adalah dilaksanakan untuk
seluruh siswa yang berada di lembaga tersebut di SMK Negeri 1 Pacitan. Namun untuk di SMK Negeri 1 Pacitan yang sebagai sasaran untuk kegiatan LDKS ini adalah siswa-siswa calon pengurus OSIS SMK Negeri 1 Pacitan. Tapi alangkah lebih baiknya LDKS ini digunakan atau diterapkan seluruh siswa. Ini adalah tugas pengurus OSIS nanti ya, setelah kegiatan ini nanti menyebarkan ilmunya kepada kelasnya masing-masing sehingga semua siswa SMK Negeri 1 Pacitan tahu LDKS dan sasarannya. Lanjut. Materi pembinaan kesewaan meliputi pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya terus lanjut saja. Jadi pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dipegang oleh Pak Mahmudi. Kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah Pak Taufik Purwoko. Pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara Pak Usnan Raufik ya. Lanjut. Pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur ya. Ini adalah Pak Muhammad Ali Yusni. Lanjut. Pembinaan berorganisasi pendidikan politik dan kepemimpinan Pak Rustanto. Lanjut. Pembinaan keterampilan dan kewirausahaan ini nanti Bu Novia. Lanjut. Pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi Pak Muhammad Firdaus SPD. Jadi 8 ya. Lanjut. Pembinaan persepsi, apresiasi dan kreasi seni adalah Ibu Dera Heni Prastiawati. Jadi 8 sekbid ini sudah ada yang mewakili ya. Tolong nanti kalau sudah terbentuk pengurus OSIS ya, ini nanti dimasukkan sesuai dengan 8 sekbid dan juga pengurus harian mulai dari sekretaris, mulai dari ketua umum, ketua 1, ketua 2 dan ketua 3, kemudian sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2 ya, kemudian sekbid-sekbidnya seperti itu. Ini sangat penting sekali karena digunakan untuk koordinasi setiap saat. Karena di SMK Negeri 1 Pacitan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan yang melibatkan OSIS ya. Jadi inilah 8 sekbid dalam kesiswaan atau OSIS yang perlu dicermati oleh anak-anakku sekalian. Tolong ya, tolong kalau bisa diusahakan sesuai dengan bidangnya, kemampuannya, sehingga semua dari 8 sekbid tersebut bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena sekolah kita, anggota OSIS-nya termasuk yang besar, ya, yang besar, sehingga perlu penanganan serius, koordinasi yang baik, sehingga bisa berjalan dengan baik, mulus setiap harinya. Lanjut. Jalur pembinaan kesiswaan adalah lewat organik kesiswaan, latihan kepemimpinan ya seperti hari ini ya. Kemudian kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi pembinaannya seperti itu, kemudian kegiatan pemantapan wawasan wisata Mandala, ya, sekolah sebagai lembaga pendidikan ini
harus juga merupakan jalur pembinaan kesiswaan. Jadi organisasi. Jadi nanti setelah ini nanti silahkan dibentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian latihan kepemimpinan hari ini, kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler hari-hari berikutnya ya. Ini sudah kalian laksanakan dan ada yang belum kalian laksanakan. Yang penting alurnya untuk kegiatan tersebut. Kalau kegiatan ekstra ya, yang pertama adalah kalian membuat program, kemudian programnya disetujui oleh pembina kalian, kemudian setiap program ini nanti kalian mengajukan proposal ya, mengajukan proposal, kemudian pelaksanaan, dan jangan lupa yang terakhir adalah pelaporan. Biasanya yang paling berat dari ketiga kegiatan tersebut ya, penyusunan proposal ya, kemudian pelaksanaan. Ini nanti biasanya sing agak uga-ugan itu laporannya. Betul tidak? Ya, laporane sok lali. Anggere kegiatane rampung, laporane lali. Ditagih, mana laporannya? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi kegiatan laporan itu memang kegiatan yang sangat berat. Kalau bisa diusahakan sebelum acara selesai itu dicicil administrasinya, kemudian nanti selesai kegiatan laporan sudah selesai. Karena ini adalah untuk mempertanggungjawabkan lini kerja kesiswaan kaitan dengan penggunaan pendanaan keuangan, baik itu yang bersumber dari BOS ataupun dari komite ataupun anggaran-anggaran yang lain. Kita mesti setiap akhir tahun ajaran ini nanti penggunaan keuangan itu harus dilaporkan. Makanya jadi seorang pemimpin ini memang harus selalu koordinasi, selalu tanggung jawab antara teman-teman sejawatnya. Lanjut. Jadi yang namanya OSIS ini ya, OSIS setiap sekolah harus wajib membentuk, harus ada ya. Sekecil apapun sekolah ini harus ada yang namanya OSIS. Karena ini adalah suatu organisasi yang resmi ya di sekolah yang sifatnya adalah untuk mewakili hati nurani dari anak-anakku sekalian. Lanjut. Baik di SMP, SMA, dan kursus-kursus yang lain. Hanya saja ini nanti perannya berbeda-beda. Tingkat SMP ya, itu yang menjalankan kebanyakan masih Bapak pembinanya, Bapak Ibu pembina. Ya. Jadi anak-anak pengurus OSIS itu mungkin masih 30% pengurus OSIS, 70% adalah pembina yang menjalankan kegiatan OSIS. Berbeda di SLTA atau SMA atau SMK. Pembina OSIS itu hanya mengawasi ya, mendampingi hampir 100% kegiatan OSIS, itu yang melaksanakan adalah siswa. Ya. Jadi misalnya nanti kita sudah tidak pandemi lagi. Kegiatan upacara berjalan, ya, kegiatan upacara berjalan. Nah ini nanti yang menjalankan, yang mengawas kegiatan upacara ini adalah OSIS. Pembina OSIS hanya mendampingi. Jadi seperti itu, berbeda pada di SMP, ya di SMP. Yang menjalankan yang banyak adalah pendampingnya, Bapak Ibu guru, ya. Tapi kalau di SLTA, SMK, SMA, ini nanti Bapak Ibu guru paling peran sertanya hanya 20% saja. Yang 80% adalah siswa sekalian. Selanjutnya, next. Lanjut. Jadi pembina OSIS ya, ini adalah kepala sekolah dan dibantu oleh guru-guru ya. Jadi guru-guru pembina OSIS yang ditunjuk kepala sekolah.
Jadi kepala sekolah ya, ini adalah sebagai pembina OSIS, kemudian didampingi oleh Bapak Ibu guru. Kalau di sini adalah WKS kesiswaan dan pembina-pembina OSIS, 8 sekbid tersebut yang mendampingi. Jadi minimal adalah didampingi 5 orang. Jadi kalian itu OSIS kalian minimal didampingi oleh 5 orang. Kalau sekarang kalian sudah didampingi berapa orang? Berapa? 8 pembina OSIS plus 1 WKS, gitu, plus bendara, plus sekretaris, plus kepala sekolah. Berarti sudah memenuhi syarat ya untuk pendampingan OSIS. Lanjut. Semua kegiatan OSIS dilakukan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS yang telah disahkan dan tidak bertentangan dengan tata tertib sekolah. Jadi kalian harus punya anggaran dasar ya, anggaran rumah tangga, ADART, OSIS ya. Dan itu dibuat harus tidak bertentangan dengan tatib sekolah atau kalian kenal dengan istilah buku putih ya. Jadi ini mulai proses pencetakan yang untuk kelas 10, yang kelas 11 tentunya sudah punya semua. Nanti harus punya khususnya yang OSIS apa saja yang ada di buku putih. Buku putih itu adalah buku yang digunakan untuk pengendali ya, untuk pengendali kegiatan sekolah ya, sebagai rambu-rambu kewajiban, hak dan kewajiban siswa. Jadi buku putih itu adalah buku pengendali hak dan kewajiban siswa untuk mengendalikan kegiatan PBM ya. Jadi kalau sudah ada buku putih, insya Allah ya, ini segala aturan, kewajiban dan hak kalian ini nanti bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Struktur OSIS, lanjut. Organisasi ini bersifat intrasekolah dan menjadi satu-satunya wadah yang menampung dan menyalurkan kreativitas, baik melalui kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang menunjang kurikulum. Tadi di depan sudah saya sampaikan, ini adalah OSIS ini adalah kegiatan organisasi yang sah. Jadi kalian tidak usah ragu-ragu masuk ke organisasi OSIS, ini sah ya, karena sudah ada undang-undangnya. Lanjut. Terus nih, jadi pembinanya adalah kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan minimal 5 orang. Sudah cukup nggih? Berarti pembina OSIS kita sudah memenuhi syarat dari apa yang dicanangkan di sini. Lanjut. Perwakilan kelas. Ya, ini tadi di awal sudah saya sampaikan terdiri dari 2 orang setiap kelas. Sudah dibentuk toh? Ya. Perwakilan kelas MPK sudah punya toh? Harus punya perwakilan kelasnya. Jadi setiap kelas harus ada perwakilan kelas MPK-nya, minimal 2 orang. Ya, perwakilan kelas. Coba nanti didata ya. Nah, nanti didata kelas 1 berapa kelas itu ya, MPK-nya minimal 2 orang. Nah, ini nanti tugasnya adalah mencari bibit-bibit anak-anak yang berpotensial untuk jadi pemimpin. Lanjut. Baterainya lemah. Cas. Jadi untuk pengurus ini ada ketua, sekretaris ya. Lanjut terus.
ketua, sekretaris, ada bendahara, dan anggota-anggota. Ini nanti tolong diperhatikan, karena sekolah kita ada 2 tempat, ya, barat dan timur. Ini dari khususnya sekbid atau seksi-seksi ini nanti harus dibagi 2, ya. Setiap seksi harus dibagi 2, barat dan timur, karena kegiatannya 2 tempat. Misalnya kegiatan upacara. Kegiatan upacara itu juga 2 tempat, tidak jadikan 1. Makanya seleksinya atau latihannya misalnya kegiatan upacara juga harus barat dan timur. Kemudian misalnya ada piket ketertiban, kalian ikut piket, ya, itu juga harus dibagi 2. Contohnya saat-saat ini kalian diminta bantuan untuk membantu kegiatan gugus Covid. Itu juga 2 tempat, yaitu barat dan timur. Makanya semua seksi-seksi ini tolong dibagi barat dan timur. Kalau bisa anak yang barat bertugas di barat, anak yang timur bertugas di timur, sehingga ya sewaktu-waktu ada kegiatan yang kaitannya dengan KBM atau PBM, ya, bisa mengikuti, ya, dengan baik. Lanjut. Jadi syarat-syarat pengurus OSIS, ya, ini harus memiliki budi pekerti yang baik, memiliki bakat-bakat sebagai pemimpin, memiliki kemauan dan inisiatif yang tinggi, dicalonkan oleh perwakilan kelas. Jadi khususnya adalah perwakilan kelas MPK. Khusus untuk ketua OSIS ditambah persyaratan sebagai berikut. Jadi untuk menjadi pengurus OSIS itu sebenarnya ada 3 kategori, ya. Anaknya mampu dan mau, ini adalah tipe yang sangat dicari, ya, tolong diperhatikan. Mampu, mau, ini adalah tipe yang sangat dicari. Kemudian mampu tidak mau, ini perlu dorongan. Kemudian tidak mampu tapi mau, lah ini perlu ditambah pengalaman, pengetahuan. Jadi idealnya mencari pengurus OSIS itu adalah yang mampu dan mau. Tapi seandainya dari mampu dan mau itu tidak ada, kita bisa cari yang tidak mampu tapi mau. Berarti nanti bisa dilatih, ya, sehingga bisa belajar, sehingga bisa mampu. Next. Jadi tambahan untuk ketua OSIS tadi mempunyai kemampuan berpikir yang jernih. Ya, next. Terus lanjut. Mengenal wawasan mengenai kondisi yang sedang dihadapi bangsanya. Lanjut. Pergaulan luas dan berdisiplin tinggi, ya. Jadi tolong nanti, ya, kalian di dalam memilih ketua OSIS adalah mempunyai karakter-karakter, wawasannya, kemampuannya berpikir yang jernih, kondisi sedang dihadapi bangsanya, ya, kemudian pergaulannya luas, berdisiplin yang tinggi. Ya, lanjut. Kemudian pembina bertugas atau berfungsi bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan pembinaan dan pengembangan OSIS. Jadi pembina seperti itu
silahkan selalu konsultasi dengan pembina kaitan dengan kegiatan OSIS. Lanjut. Mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah yang bersangkutan. Lanjut. Mengesahkan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS. Jadi nanti ADART kalian yang mengesahkan adalah pembina kalian, kemudian nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini hal yang sangat penting sekali ya. Waktunya masih banyak apa enggak? 5 menit. Oke. Saya kira untuk materi ini ditutup ini dulu ya. Kemudian tolong dibuka PowerPoint yang selanjutnya, angsa. Jadi untuk pengalaman kepemimpinan ya, kita bisa menambah pengetahuan kalian, pengalaman kalian nanti lewat kegiatan yang real ya, yaitu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kalian nanti per sekbidnya masing-masing, nanti bisa diperkembangkan lebih lanjut. Sudah siap? Nah, ini mungkin mari kita kita evaluasi bareng-bareng, ya. Kira-kira apa yang ada di gambar ini, ya. Mari bagaimana berorganisasi yang baik itu, ya. Bekerja sama yang baik itu, monggo khususnya anak-anakku di sini kami evaluasi yang bersama-sama. Organisasi yang baik itu bagaimana? Ini dicontohkan oleh kerjasama sekelompok angsa, ya, sekelompok angsa berjuang, berterbangan, bergerak bersama-sama, yang tadinya pekerjaan berat tapi bisa terasa ringan. Bagaimana caranya? Jadi kalian sebagai pengurus OSIS yang mempunyai beban kurang lebih 1.297 siswa ini, bagaimana cara menggerakkan? Kalian harus kerjasama, gotong royong. Kalau kerja sendiri-sendiri, nanti kamu mesti sakit, mesti pusing, ya, mesti nangis sendiri. Tapi insya Allah kalau dikerjakan dengan bersama-sama, pekerjaan yang berat itu akan ringan. Nggih. Falsafah ini tolong diperhatikan. Next. Bila antar teman kita seperti angsa, alangkah indahnya. Bila Anda sedang berada di negara 4 musim, kadang Anda melihat angsa terbang berumbungan, pergi ke daerah yang lebih hangat, menghindari musim dingin. Perhatikan, mereka terbang dalam formasi V. Mungkin Anda kepingin tahu, kenapa kok harus V, kok tidak P, tidak M, nggih? Nih, dengan terbang dalam formasi V, efisiensi seluruh grup akan naik sebesar 75% dibandingkan dengan terbang sendiri-sendiri. Jadi misalnya rombongan jumlah itu terbangnya sendiri-sendiri, itu akan sangat berat sekali. Tetapi dengan bersama-sama, bergandengan dengan huruf V, ini akan lebih ringan. Sama dengan kalian, di dalam bekerja, ini kesimpulannya, pelajaran 1, bekerja secara tim, ya, bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Jadi OSIS ini, ya, di dalam bekerja harus bersama-sama,
mempunyai tujuan yang sama, harus kompak. Kalau ada satu saja yang gandol, itu nanti akan menimbulkan masalah. Contoh hari ini tadi, ya, undangannya jam berapa? Jam berapa undangannya tadi? Pembawa acaranya teko telat. Kabeh wis do was-was. Ya ta? Pembawa acara teko telat. Was-was. Iki kek kepiye ini. Ya. Jadi tolong kerjasama, ya. Lanjut. Lanjut, Mas. Nih, ketika salah satu angsa meninggalkan formasi, ya, apa yang terjadi? Nih, apa yang terjadi? Ya sing dhewe kuwi abot ngrekoso ibure, ya. Dia mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan terbang sendiri. Ini yang merah ini kan ketinggal, ya, ketinggal. Piye terbangi? Kan abot wong dhewe tertepa angin, ya. Akhirnya untuk ngatasi itu gimana? Adalah kembali ke barisan, ya, atau mungkin ada yang nemani. Coba naik. Naik. Lanjut. Jadi pelajaran yang kedua, selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan akan membutuhkan lebih sedikit energi, akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesama. Iki mang gambare ijik kurang siji. Pas nebo mang mestine enek sing nyedaki. Terus kemudian ketika tim leader kelelahan, ketuane semunyeng. Ya, biasanya kadang-kadang ketuake kan wirawiri dhewe, sing dijak pertimbangan kadang-kadang seorang gape, ya. Oke. Jadi dia berpindah ke ujung formasi V, sementara itu angsa lain akan mengambil tempatnya. Jadi tim leader emang rada munyeng, ya rada munyeng. Yes, kudune diganti oleh teman yang lain. Nggih. Karek titik. Lanjut. Tinggal dikit nih. Pelajaran ketiga, berbagi kepemimpinan harus didasari saling hormat dan percaya di antara anggota di setiap saat. Saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat. Pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Lanjut. Nih. Angsa terbang dalam formasi V sambil berkotek, nyanyi-nyanyi. Hal ini akan memberikan semangat terbang tim leader. Juga dengan cara demikian, ya, ini nanti akan kita bisa bekerja bersama-sama. Pelajaran yang keempat, bila mana ada semangat dan penyemangat, kecepatan penyelesaian pekerjaan lebih besar. Jadi semua pekerjaan tolong dilandasi dengan semangat itu tadi, ya. Lanjut. Ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan, nih, yang merah, ya, terus lanjut. Dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Apa yang terjadi? Nih. Lanjut. Nih. Dari barisan tersebut menemani. Beberapa angsa akan keluar juga dari formasi dan membentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia sampai dia sehat, ya, dan kembali masuk ke formasi atau terus dengan formasi tersebut. Atau kalau tidak kuat, lelah sendiri, lanjut. Nah, kembali lagi. Nah, itu. Tinggallah berdampingan dengan lain apapun perbedaan kita. Jadi kalau sudah satu organisasi, ya, apapun bentuknya silakan selalu berdampingan, ya. Ingat pesan saya, tinggallah selalu berdampingan. Insya Allah nanti pekerjaan akan lebih mudah. Saya kira itu karena terbatas waktu, anak-anak sekalian, kaitan dengan kepemimpinan.
Pak Sarwono dalam menyampaikan ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Dan selamat nanti bertemu di lapangan sehingga OSIS SMK Negeri 1 Pacitan ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.